Bismil Abi Walibni Warwil Kudus Al-Ilahul Wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan memberkati kita. Terbongkarlah teman-teman cara yang dilakukan oleh Ustadz Zuma, tipuan Ustadz Zuma yang nyata-nyata dia lakukan di depan seorang atau orang yang sedang mau disyahadatkan atau mau mualaf. Bagaimana mungkin seorang yang katanya ustadz, tapi kata dia bukan ustadz teman-teman, nanti dengarlah. Bagaimana mungkin seorang ketua umum MCI begini teman-teman, menipu sampai melakukan perkataan atau kata-kata yang kurang tepat tentang kekristenan hanya untuk mempertahankan akidahnya atau agamanya. Teman-teman, mari jangan skip, lihat baik-baik, dengar baik-baik, karena suaranya agak pelan, jadi mesti teliti didengarkan. Ini dia videonya. Pada kesempatan yang sama-sama mulia ini, kenapa ada kristologi itu perlu dipahami oleh ibu-ibu, khususnya pada ibu-ibu? Karena terlihat dari pergerakan-pergerakan yang ada di negara kita khususnya, yang menjadi sorotan kemudian dari negara tetangga itu adalah bahwa di Indonesia yang mayoritas Islam itu sangat mudah kemudian berpindah keyakinan. Apa yang salah? Ada apa dengan Islam di negara ini? Salah satu alasannya adalah kurangnya perhatian orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya bahaya kristenisasi. Itu yang tidak pernah kita galakkan di dalam rumah tangga. Berbeda dengan agama seberang, mereka dari dini itu mengantisipasi, mengajarkan Islamofobia. Bagaimana orang-orang ini diajarkan dari kecil untuk takut kepada ajaran agama Islam. Mereka disuntik pemahaman tentang Islam itu teroris, Islam itu agama rasis, Islam itu agama yang tidak berakhlak dan seterusnya. Ini yang diajarkan sebagian daripada orang-orang yang menginginkan agama mereka itu dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Ini yang kita tidak pahami. Sehingga kita terlena, anak-anak cuma kita ajarkan ngaji di TPA. Kita tidak pernah tersentuh dan terpikir untuk mengajarkan mereka kristenisasi, mengajarkan kristologi, bagaimana membentengi akidah mereka supaya mereka itu tidak mudah terjerumus hanya karena perempuan, hanya karena laki-laki, hanya karena pekerjaan, hanya karena makanan dan seterusnya. Bahkan santer kita dengarkan dan kita lihat beberapa hari yang lalu banyak gerakan-gerakan yang bukan lagi terselubung, bagi-bagi duit 5.000 untuk mengajarkan gospel yang mereka sebut dengan Alkitab, padahal bukan Alkitab. Ini yang bahaya itu. Nah, mumpung saya ketemu dengan ibu-ibu sini, saya mengingatkan, hati-hati. Mereka membungkus diri dengan cara apa? Ayat-ayat gospel, dia translate, dia masukkan ke dalam bahasa Arab, supaya terlihat bahwa ini Al-Quran. Karena banyak di antara kita itu masih awam tentang gospel. Saya sebut gospel, karena tidak layak disebut Injil, tidak layak disebut Alkitab. Yang saya sebut tadi bahasa Inggris, atau Bible. Dibungkuslah itu dalil menggunakan bahasa Arab sehingga kita terkecoh. Orang yang nggak ngerti terkecoh, ternyata ini ajaran Islam. Padahal muatannya adalah ajaran untuk menuhankan kepada manusia bernama Isa Al-Masih atau Yeshua HaMashiach. Nah ini yang kalau sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian masih hidup, masih ada yang bisa membentengi akidah anak cucu. Kalau kita sudah tidak ada lagi yang memperhatikan tentang ini. Sementara musuh Tuhan, musuh Allah di luar, itu selalu menyamar. Mereka berupaya bagaimana istilah-istilah Islam itu mereka masukkan ke dalam agama mereka, supaya generasi yang awam nantinya tidak bisa membedakan ini Islam atau ini non-Islam. Loh kok mereka punya pemimpin agama juga disebut Rasul, kitabnya juga disebut Alkitab, sementara Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Oh, dia juga punya Nabi. Oh, Tuhan ini juga namanya Allah. Jadi kalau generasi kita buta Quran, buta gospel, tidak pernah tersentuh ajaran kristologi, bahaya. Sekarang kita lihat fenomena di lapangan. Bagaimana mereka sekarang sudah membentuk azan. Mereka juga sudah mulai ada yang azan. Coba. Mereka juga menggunakan kata Allah. Azan juga mereka.
Mereka membaca ketika Natal menggunakan bahasa Arab, membaca kitab Yohanes, Matius, Markus, dan seterusnya. Jadi Islam kemudian menganjurkan di dalam Al-Quran, memang kita harus mempelajari ajaran mereka. Jadi bukan cuma sholat, mengaji, diajarin sholat, diajarin mengaji, tapi anak-anak itu juga diajarkan bahwa ada di tengah-tengah kita itu yang menyamar seakan-akan juga adalah Islam. Nah, ini tugas kita, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana anak cucu kita itu terhindarkan dari gerakan-gerakan kristenisasi. Kenapa harus saya katakan itu? Kenapa harus kita waspadai itu? Satu, yang terpenting, Islam itu adalah agama yang berat dalam hal aturan. Tapi Islam itu adalah agama yang sangat mudah jika aturannya dilaksanakan dengan ikhlas. Silakan. Saya ulang. Islam itu adalah agama yang berat dalam hal hukum syariat. Coba kita bayangkan, ibu-ibu, ini sudah usia, ya sudah gadis semua ibu-ibu di sini. Kalau sudah melewati bisa gadis sedikit. Masih juga belajar qiraat. Bagaimana makhraj huruf, bagaimana huruf hijaiyah, bagaimana membaca tartil dengan baik, bagaimana memahami izhar, iqlab, idgham bila gunnah, dan seterusnya. Baru belajar tahapan seperti itu. Usia kita sudah mulai beranjak dewasa. Coba, susah kan? Susah. Sangat susah. Nah, sekarang kondisinya adalah kita ini diperhadapkan dengan kitab suci, yang mana Al-Quran itu adalah bahasa langit, bukan bahasa manusia. Untuk mengetahui dan mempelajarinya, perlu keikhlasan, pengorbanan waktu, butuh kesehatan, dan seterusnya. Ya, ibu-ibu masih mau belajar itu. Bagaimana dengan anak-anak kita? Sudah mulai malas karena tidak ada ditanamkan akidah dan taqwa. Mulai malas. Tiba-tiba muncul satu agama yang mengajarkan tidak perlu belajar kitabnya, cukup percaya Yesus sebagai Tuhan, mati masuk surga. Coba. Kira-kira tergiur enggak? Tergiur. Apalagi kalau sudah dibilang, "Oh, ikut sama saya kasih duit, saya jamin keluargamu, saya bangunkan rumah, saya kasih sekolah, kesehatanmu saya jamin, dan seterusnya." Pindah. Saya punya menantu, punya istri, orang tuanya pindah hanya demi Indomie. Bayangkan. Sayang sekali dia sudah pindah sebelum saya ketemu. Menantu saya sendiri, anak dari kakak saya, punya mertua, pindah Kristen. Satu keluarga. Untung anaknya diselamatkan. Termasuk anaknya bapak ini yang berdiri, diambil sama neneknya, dibaptis, diajari berdoa dengan cara Kristen. Anaknya beliau adalah salah satu muslim, istrinya beliau adalah juga mualaf. Sempat saya pernah berdialog dengan adiknya beliau karena adiknya itu adalah pelayan di gereja. Nah, itu sasarannya sekarang adalah ibu, bapak, sasarannya adalah mereka sungkan, mereka tidak mau bertatap muka langsung dengan kami, kristolog yang paham tentang kitab mereka. Mereka mau. Kalaupun ada yang mau bertemu, itu hanya karena mau tenar, mau netizen, mau kontennya laku, dan seterusnya. Tapi kalau mau berdialog langsung tentang kebenaran, mereka sungkan. Sasarannya apa? Generasi muslim, generasi Islam diusahakan dijauhkan daripada agamanya. Alhamdulillah dengan adanya MCI, ibu-ibu sekalian kita bisa belajar di sini. Nanti kalau ustazahnya tidak ada, saya bisa ngajar. Saya juga bisa tajwid, saya juga bisa qiraat, saya bisa Quran. Kebetulan saya yang dirikan TPA di TVRI sampai hari ini masih berdiri. Anak-anak jalanan tahun 2000, 2001, 2002 saya kumpul. Ulangi, kakak tua, cendrawasih, saya drop masuk di TVRI. Saya yang melakukan itu. Saya pernah mendatangkan si Omo, Atun, Kaseto, sama Kak Ocha, kami berdua waktu itu mendirikan TPA di TVRI. Sampai hari ini alhamdulillah masih berdiri. Nah, kita sudah bertemu di sini, ada MCI. Kami berharap, dengan sangat-sangat berharap pada ibu-ibu sekalian, anak cucu kita drop di sini, belajar Quran, belajar kristologi. Apa sih kristologi itu? Kristologi itu adalah satu ilmu yang mempelajari tentang kekristenan. Dan di situ kita akan mengulas bahwa Yesus itu adalah manusia, Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan aturan, berdasarkan gospel. Kalau ibu ini pernah belajar gospel, boleh bertanya sama saya, kita dialog. Ya, kita dialog. Di dalam Yohanes 5 ayat 30, coba pakai logika Islam. Islam itu logika dan akal, tabe.
Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kira-kira ada pencipta seperti modelnya? Apa jawaban Kristen? Apa jawaban Kristowi? Oh, itu pada saat dia menjadi manusia. Coba, apa mungkin pencipta alam semesta itu bisa menjadi manusia? Alasannya mereka mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu menurut mereka bisa menjadi apa saja. Bisa menjadi kucing, bisa menjadi ayam. Bahkan saya pernah berdialog dengan seorang pendeta, dia katakan Tuhan kami bisa menjadi tai sekalipun. Mohon maaf. Bos boleh lihat di konten saya, di channel saya. Tuhannya mereka bisa menjadi babi, Tuhannya mereka bisa menjadi apapun. Karena Tuhan itu mereka tidak batasi, sehingga Tuhan itu bisa menjadi tidak maha kuasa. Nah, ini kalau kita ajarkan, ini kalau sampai kita lengah, keturunan kita mengimani hal seperti ini hanya karena full of duit, bagaimana akhiratnya? Bahaya. Ini lebih bahaya. Saya sebagai Kristen mengatakan dengan jujur saya katakan, dengan penuh tanggung jawab saya katakan, orang yang mengikut keajaran itu lebih bahaya daripada sekedar narkoba. Narkoba masih bisa diampuni oleh Allah. Kita hidup berapa lama di dunia? Paling 70-80 tahun. Di dalam surah Al-Ma'id, as-sajadah, Tuhan, sehari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Nah, kalau 80 tahun sakit di dunia, lalu kemudian kita menyembah bukan Tuhan, hidup di kehidupan kekal, kita tersiksa, mau? Tentu kita tidak mau. Karena itulah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, saya senang sekali, saya bangga sekali sebagai ketua umum daripada MMCI, ya, saya sangat senang ibu ada datang ke sini mau belajar. Itu adalah satu rahmat budaya yang tidak bisa diukur dengan apapun. Itu panggilan, Tuhan yang panggil ibu. Yang memanggil itu adalah Allah yang mengutus pintu ibu. Ya, di sini ibu bisa mengaji, bisa belajar tajwid. Kalau mau belajar tajwid ada ibu ustazah kita. Kalau mau belajar tartil, mau belajar tilawah, saya boleh dijadwalkan kita belajar tilawah. Ya. Mau belajar tadarus, saya boleh dijadwalkan kita belajar tadarus. Tahun 98 saya mewakili Kabupaten Luwuk tadarus. Tahun 98 setiap mau menjelang masuk buka puasa, ibu putar radio itu suara saya didengar ngaji. Itu tahun 98. Ya. Jadi insya Allah kita akan belajar bersama. Kami salurkan ilmu yang kami punya, ibu kemudian ajarkan kepada anak keturunan kita. Islam harus kuat, dan Islam kuat hanya bisa salah satunya melalui ibu-ibu. Karena ibu-ibu yang paling dekat kepada anak. Yang saya kira begitu. Satu dari lagi, ya, Ustaz Awan belum datang. Saya sebenarnya bukan Ustaz, saya kristolog. Jadi kalau Ustaz itu seperti Pak Awan yang memahami Al-Quran secara detail. Kalau saya khusus kristologi, mengenai Kristen, mengenai gereja, mengenai gospel, mengenai Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, boleh tanya sama saya. Kalau mengenai Al-Quran, tanya sama Pak Ustaz Awan. Nah, itu pakarnya. Kalau saya, ya sedikit belajar kristolog. Nah, satu lagi dalil di dalam Yesaya, kitabnya orang Yahudi, ayat 10 dari bab 43. Allah mengangkat saksi. Apa dia katakan Allah? Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu firman Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan yang dibentuk 9 bulan perut. Tidak ada Tuhan yang dibentuk dilahirkan oleh manusia, ada. Karena itulah ibu-ibu sekalian, mungkin dengan mudah kita bisa memahami, oh ini benar, ini mudah dipahami. Tapi terkadang misi yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar, yang digencarkan oleh orang-orang di luar, lebih meyakinkan kita tentang janjinya. Contoh, kalau pindah ki, jamin ki anak ke sekolah di luar negeri. Kalau pindah ki, saya kasih ki jaminan asuransi. Kalau pindah ki, ya, di sekolah anak saya kasih beasiswa dan seterusnya. Kalau Islam tidak ada yang kayak begitu. Contoh ibu ini, anaknya hubungi kita, anaknya hubungi MTI pusat, kasih nomor saya, anaknya hubungi saya, kami ini pindah agama. Kita tidak kenal orang ini datang ke kita. Tidak ada orang Islam yang datang ke beliau, tapi nanti ini ada satu daun sinomi. Ada yang pernah gitu dari Islam? Tidak ada. Kalau di agama sebelumnya ada? Iya. Ada. Tahu saya. Di Islam tidak ada. Kenapa tidak ada seperti itu? Karena di agama orang itu enak loh. Di dalam Roma dikatakan, jika engkau berkata dengan mulutmu, dan apa yang kau katakan dengan mulutmu itu kau meyakini sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan.
Gampang nah. Motong itu kan. Tapi apakah itu benar? Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 21, Matius 7 akan mengusir orang-orang yang menyebut dirinya Tuhan. Apa dalilnya? Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Allahku yang telah mengutus aku. Apalagi? Dan kita yang melakukan kehendak Allah. Dan yang lagi, hidup kekal itu, ini berkata siapa? Perkataan Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Ingat, kalau datang nanti misionaris di rumah, kasih ke dalil. Yohanes 17 ayat 3. Apa bahasa kasarnya kalau 17? Sampulan 7 ayat lalu. Berapa Indomie? 2 dos. Mau kasih saya? Ya, ambil. Terus apa lagi? Duit ke sini. Apa lagi? Pindah ke gang. Tunggu dulu. Yohanes 7 ayat 3. Apa dikatakan Yesus di situ? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. La ilaha illallah, ini Rasulullah. Bagaimana dengan Islam? Memenuhi syarat? Memenuhi syarat. Tidak sah keimanan seseorang Islam kalau tidak meyakini Allah satu-satunya Allah dan Isa atau Yesus ada utusan Allah. Berarti kita sah. Setuju ya? Nah, mereka tidak menjadikan Allah satu-satunya Allah. Ada juga Allah Bapa, ada Allah Anak, ada juga Allah Roh. Sebentar itu ada tante Allah, mama Allah. Yakobus punya anak berarti cucunya Allah. Anugerahnya Allah, mati nih dia. Iya. Jadi Tuhan punya rumpun keluarga, punya silsilah. Sekiranya dulu sudah ada dukcapil, Tuhan ya teman kita sudah punya KTP. Bahaya. Jadi ini tidak boleh dibiarkan. Karena itulah MMCI hadir di tengah-tengah ibu, supaya nanti kita belajar Kristologi. Kan enak toh? Di mana di Al-Quran Yesus mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah. Ani Abdullah Rabbi wa Rabbukum. Kata Yesus ketika ditanyai oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 116, wahai Yesus, apakah engkau pernah mengajarkan kepada Bani Israel sembahlah aku dan ibuku selain Allah? Apa dia bilang Isa atau Yesus? Maha suci engkau ya Allah. Saya tidak punya hak untuk mengatakan apa yang berhak untuk aku katakan. Aku mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu ajaran Yesus kepada Bani Israel. Apakah itu juga ada dalam kitabnya? Ada. Di mana tertulis itu? Yohanes 4 ayat 22. Apa katanya? Apa katanya? Aku Yesus menyembah Allah yang aku kenal. Kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Subhanallah. Jadi Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada selain Allah, apalagi menyembah kepada dirinya. Jadi biar nih Bu, Abe, biar nih belajar Quran itu susah. Ya, belajar sedikit demi sedikit. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling mulia, yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Quran lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Nah inilah ibu-ibu, yang paling mulia ibu-ibu yang ada sekarang itu. Subhanallah. Jadi saya kira begitu ya, ibu-ibu sekalian. Ya mungkin apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pelajaran. Ingat kita di Yohanes 17 ayat 3, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Nah itu Yohanes 17 ayat 3. Nanti pertemuan berikutnya kalau saya ada dikasih jadwal, saya kasih kita di dalam itu supaya kita lebih mencintai diri kita gitu ya. Mungkin sekian untuk sementara. Saya kembalikan kepada Bu Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Suma beberapa menit tersebut? Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Anda dapat membayangkan bagaimana taktik tipuan, kata-kata manis dan kata-kata bualan dari Ustadz Suma yang menyimpang dari apa yang sebenarnya diajarkan oleh kekristenan. Jadi tidak salah kalau kita berkata bahwa saat ini sedang menipu. Kasihan orang yang sedang mau masuk Islam itu, yang memualaf itu. Dia harus mendengarkan sebuah ocehan yang membuat dia berpikir kerdil terhadap kekristenan yang sebelumnya mungkin dia menganut agama Kristen. Kalau saya sebagai orang Kristen mungkin awam, kalau dia sampaikan begitu, mungkin saya sudah bantah teman-teman. Karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Zuma tentang kekristenan itu semua keliru. Mari kita bongkar. Satu, orang Kristen menurut Ustadz Zuma melakukan segala macam cara untuk memurtadkan Islam. Termasuk dia berkata dari keluarganya kalau tidak salah tadi ada yang diberikan Indomie. Maka di saat yang sama begitu miskinnya lah keyakinan orang yang karena satu dus Indomie atau satu bungkus Indomie mereka menjadi pindah keyakinan.
dengan tidak sengaja Zuma sedang berkata bahwa Islam itu atau oknum itu imannya itu hanya sebungkus Indomie. Dan Kristen tidak pernah mengajarkan memberikan sesuatu supaya mereka masuk agama Kristen. Itu adalah penyimpangan yang disampaikan oleh Ustaz Zuma. Yang kedua, teman-teman, dia mengatakan diri bahwa dia bukan ustadz. Oke, kita setuju. Dia ngomong dia bukan ustadz, jadi terbongkarlah bahwa dia tidak berhak menyandang ustadz. Tetapi yang memalukan, teman-teman, dia berkata, aku bukan ustadz, aku kristologi. Pertanyaannya sederhana, siapa yang memberi kamu jabatan kristologi? Di mana kamu belajar? Siapa yang membuat kamu menjadi seorang kristologi? Dari sini saja, orang awam saja pasti sudah tahu bahwa ini tipuan manis daripada Ustaz Zuma. Bibirnya ini licin, bibirnya ini manis sekali, hanya untuk menipu orang, teman-teman. Dia bilang, aku bukan ustadz, tapi aku kristologi, kristolog. Bagaimana seorang kristolog itu? Dari mana dia lulus? Siapa yang ngajar? Kapan dan tahun berapa? Kok bisa-bisa dia memberikan jabatan kristolog kepada dia? Apa hakmu? Kamu muslim. Kami orang Kristen tidak pernah diberikan menjadi seorang Islamolog. Nggak pernah. Kok berani-beraninya kalian ya memakai istilah-istilah kristolog. Kamu belajar di mana? Kamu hanya seorang polemikus yang ngutip sana ngutip sini, lalu pamer kebodohan, ajarkan orang, lompat sana sini, termasuk ayat-ayat Alkitab yang kamu kutip saat kamu ngomong di depan calon mualaf itu. Kamu kutip dari kitab Yesaya, kamu kutip dari Yohanes 17 ayat 1, kamu kutip dari Lukas, Matius tentang Tuhan menuhankan manusia, Tuhan kami bisa jadi apa saja. Kamu tidak ngerti tapi kamu ngomong seenakmu. Kamu tipulah mereka itu semua. Apa maksudnya itu? Bukankah kamu yang membuat antar umat beragama jadi ricuh? Pemahamanmu tentang kekristenan itu dangkal sekali. Kamu selalu nyomot ayat Alkitab, lalu tafsirkan seenakmu sendiri, lepas konteks, maka kamu bebas bicara, lalu tidak penistaan. Itukah yang dinamakan kristolog? Itukah yang dinamakan seorang muslim? Bagaimana responmu tentang itu? Apakah karena ada calon mualaf di situ, atau kamu pengen membentengi umat Islam, lalu kamu ajarkan Alkitab seenak jidatmu? Bagaimana kamu mempertanggungjawabkan imanmu? Bagaimana kau mempertahankan akidahmu dengan cara mengutip-ngutip Alkitab orang? Harusnya kan tidak begitu. Kalau kamu kepengen menguatkan seseorang atau siapapun itu di agamamu, kau harus mengajarkan Quran, hadis dan lain sebagainya, bukan malah Alkitab. Keliru pula, salah pula semua. Jadi teman-teman, saya tidak saya tidak marah, bukan. Tapi kok sampai segitunya nih orang untuk menipu yang notabene itu mau masuk Islam. Begitu ya. Kok sampai aku rasa kasihan sekali ya, untuk membentengi agama, bahas Alkitab orang, sampai dibuat jelek begitu. Tuhan kami bisa menjadi apa saja dan lain sebagainya. Kita lihat konteksnya, urgennya apa. Kalau dia menjadi manusia, urgennya kan manusia mau diselamatkan. Dia bisa menjadi apa saja, asal itu tujuannya apa, fungsinya apa, untuk apa. Ini nggak nyampe di otaknya si Zuma. Makanya saya bilang, dia hanya ngomong tok tapi nggak ngerti apa-apa. Dikasih lagi gelar kristolog sama dia, kan makin ngawur ini semua. Oke teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita tertipu. Dia hanya pintar ngutip ayat, comot sana sini, tafsirkan seenak jidatnya, dan itu bukan penistaan tapi dakwah. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari tetap benteng iman kita, karena ada orang-orang yang suka mengutip ayat-ayat demi keuntungan mereka sendiri. Oke? Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.